Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre, tentunya di channel Jelang Malam. Sahabat Jelang Malam, gimana kabarnya? Saya doakan sahabat Jelang Malam sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Baik sahabat Jelang Malam, kali ini saya akan membacakan cerita M. Azril ya. M. Azril ini diceritakan adalah anak indigo. Nah, baik sahabat Jelang Malam, tidak usah harus menunggu lama lagi. Are you ready? Sikat. Sebuah peradaban yang semakin canggih memaksa insan manusia untuk bisa mengimbanginya. Diceritakan seorang anak indigo yang bernama M. Azril alias Muhammad Azril yang lahir sebuah desa terpencil. Untuk nama desa saya samarkan ya. Malam yang begitu dingin disertai hujan yang begitu deras, di rumah kediaman Pak Kosim terlihat begitu ramai. Betul saja, Ibu Siti alias istri Pak Kosim sedang dalam proses persalinan. Benar saja, di kediaman Pak Kosim selalu ramai atau banyak orang. Pak Kosim salah satu sesepuh desa atau jawara kampung. Jang, kade eta perhatikan anu diharap. Kopi oge bakona jang. Ujar Pak Kosim ke anak buahnya yang bernama Ujang. Sumuhun Kang, siap. Jawab Ujang sambil pamit pergi ke depan halaman rumah. Terlihat sekali muka cemas di raut wajah Pak Kosim. Benar saja, ini adalah anak pertama bagi pasangan Pak Kosim dan Ibu Siti. Pak Kosim sesekali menghirup rokok, yaitu rokok padudanya sambil mondar-mandir di depan kamar persalinan. Pak Raji yang sudah biasa membantu persalinan dibantu dua asistennya, namanya Bieha. Bieha ini adalah dukun beranak yang sudah berpengalaman alias terkenal di desa ini. Malam itu hujan semakin deras, tidak lupa angin pun seolah-olah tidak mau ketinggalan eksisnya. Di dalam kamar ada seorang ibu yang sedang berjuang melahirkan anak kesayangannya. Sosok Pak Kosim adalah seorang jawara sekaligus saudagar di kampungnya. Siapa yang tidak kenal beliau? Juragan Kosim terkenal dermawan dan baik hati. Akan tetapi ada sifat juragan yang keras. Namanya manusia, di balik kebaikannya ternyata ada sisi buruknya juga. Juragan Kosim ternyata kerap bentrok dengan istrinya bukan masalah perihal ekonomi atau juragan main serong. Akan tetapi Nyai Siti selalu menasehati Pak Kosim untuk berhenti mendalami ilmu hitamnya. Dari semenjak remaja, Pak Kosim hidup prihatin. Pak Kosim tinggal di lingkungan pesantren. Selain belajar ilmu agama, Pak Kosim pun belajar silat. Akan tetapi, Pak Kosim ini malah mendalami ilmu-ilmu beraliran hitam. Dari dulu, Pak Kosim sering dijadikan bahan ejekan teman-temannya. Mungkin karena Pak Kosim sangat hidup prihatin waktu itu. Terdengar suara tangisan bayi dalam kamar. Sontak saja Pak Kosim seperti kaget mendengar suara tangisan bayi itu. Pak Kosim berdiri dari duduknya dan membuang rokok yang dihisapnya. Terlihat raut wajah Pak Kosim sumringah, senang. Pak Kosim langsung bergegas menuju kamar persalinan disertai Ujang mengekor di belakangnya. Tak lama BAH keluar. Alhamdulillah juragan, bayinya sudah lahir. Laki-laki, meni ganteng mulus rahayu. Ujar BAH. Pak Kosim tersenyum bahagia. Hatur nuhun Bi, jawab Pak Kosim. Pak Kosim pun langsung bergegas masuk sementara Ujang sedikit berlari ke ruangan depan untuk menginformasikan ke rekan-rekan Pak Kosim bahwa anaknya Pak Kosim sudah lahir. Sontak saja semua rekan-rekan Pak Kosim mengucap syukur berbarengan. Pak Kosim sudah berada di kamar bersalin. Pak Kosim melihat dua orang yang dicintainya, yaitu Nyai Siti dan buah hatinya seorang bayi laki-laki. Selamat Nyi, ucap Pak Kosim sambil mengecup keningnya. Tak lupa Pak Kosim pun langsung menggendong bayi mungilnya. Pak Kosim langsung mengumandangkan azan di telinga bayinya. Sementara Bieha dan asistennya sibuk membersihkan ari-arinya yang akan dimasukkan ke kendi. Mungkin adat zaman dahulu bisa jadi sekarang pun masih ada atau alias dipakai. Untuk ari-ari si bayi suka diberikan bumbu-bumbu dan si ari-arinya nanti akan dikubur dan selalu diberikan penerangan berupa cempor ya. Singkat cerita anak laki-laki ganteng itu dinamakan M. Azril, Muhammad Azril.
Ajil itulah panggilan sayang dari Pak Kosim dan Bu Siti, kedua orang tuanya. Ajil bisa dibilang anak yang sangat beruntung karena Ajil hidup dengan berkecukupan. Akan tetapi Ajil ini semenjak dari kecil mendapatkan perlakuan yang sangat disiplin, terutama dalam hal menimbang ilmu agama. Singkat cerita, Ajil ini sekarang berusia 7 tahun. Ajil sudah mulai masuk sekolah dasar. Sebenarnya Ajil ini dari usia 5 tahun sudah mulai belajar calistung dan sekolah agama di salah satu pondok pesantren yang berada di dekat rumahnya. Baik sahabat Gilang Malam, di sini kita mulai cerita Ajil sebagai anak indigo. Di usianya yang masih 7 tahun, selain Ajil disibukkan dengan masa-masa sekolah dasarnya, Ajil tetap istiqomah melaksanakan mengaji. Ajil ini mengaji setelah bada maghrib di surau. Bada maghrib itu teman-teman setelah maghrib ya, sholat maghrib. Kejadian pertama kalinya yang Ajil alami ketika Ajil sepulang dari surau. Waktu itu Ajil setelah mengaji tidak langsung pulang. Ajil lebih memilih melaksanakan sholat maghrib di masjid. Ajil sadar dia akan pulang sendirian dikarenakan teman-temannya selepas ngaji langsung pulang. Akan tetapi buat Ajil itu bukan masalah. Setelah melaksanakan sholat maghrib, Ajil melirik ke arah saf depan. Mama Ajengan masih dengan husunya berzikir. Kalau selepas maghrib biasanya Ajil suka pulang bareng dengan Mama Ajengan. Karena rumahnya satu arah dengan rumahnya Mama Ajengan. Akan tetapi tiba-tiba saja Ajil gak enak perut. Aduh, tiba-tiba kok gak enak perut. Gumam Ajil dalam hati. Sepertinya Mama Ajengan masih lama juga. Akhirnya Ajil pun memutuskan untuk segera pulang. Singkat cerita, Ajil pun pulang. Lokasi surau dan rumah Ajil sepertinya gak terlalu jauh. Akan tetapi sebelum sampai ke rumah Ajil harus melewati kebun. Nah, kebun milik salah satu warga ini sebenarnya dari dulu bisa dibilang angker. Ajil dengan agak sedikit terburu-buru berjalan untuk menuju rumahnya. Akan tetapi Ajil merasakan aura yang sangat panas. Aura yang panas itu berasal dari arah belakang. Dan rasa panas itu malah semakin terasa. Sontak saja Ajil penasaran, langsung saja Ajil berhenti. Ajil berhenti melangkahkan kakinya dan langsung menengok ke arah belakang. Sontak Ajil kaget, benar-benar kaget karena Ajil melihat sosok yang sangat menyeramkan melayang mendekatinya. Bukannya Ajil berlari, Ajil malah melayangkan pukulan ke arah makhluk menyeramkan itu. Entah mendapatkan kekuatan dari mana, makhluk itu langsung terpental. Lagi-lagi Ajil bukannya ketakutan, dia malah mengejar makhluk yang sangat menyeramkan itu. Makhluk yang menyerupai kuntilanak itu malah kabur terbirit-birit. Sialan anak manusia itu. Benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Ujar makhluk itu. Ajil malah ketawa dan terus mengejar. Tunggu saja wahai anak manusia. Akan saya balas perbuatanmu. Peristiwa yang di luar nalar kerap sekali Ajil alami. Padahal Ajil baru berusia sekitar 7 tahun. Ya yang namanya 7 tahun berarti masih anak-anak kecil lah ya. Singkat cerita Ajil pun sampai di rumahnya. Ajil mengetuk pintu dan tidak lupa mengucapkan salam terhadap ayah dan ibunya. Assalamualaikum. Sontak saja kedua orang tua Ajil membalas salamnya Ajil. Waalaikumsalam. Jil, kamu baru pulang? Tanya bapaknya Ajil. Iya ya. Ajil langsung menghampiri kedua orang tuanya dan langsung mencium tangannya secara tajam. Tiba-tiba ayahnya Ajil memanggil Ajil kembali. Nak, sini dulu sebentar. Kamu jangan dulu masuk ke kamarmu. Ujar ayahnya Ajil. Ajil pun berhenti melangkahkan kakinya. Iya ya, kenapa? Tanya Ajil. Sebelum kamu masuk ke kamar, alangkah lebih baik kamu ambil wudhu dulu nak. Jawab ayahnya Ajil. Ajil pun tidak banyak bertanya. Akhirnya Ajil pun pergi ke belakang untuk mengambil wudhu. Setelah mengambil wudhu, Ajil dipanggil lagi. Sini sebentar nak. Di badanmu ada aura yang sangat negatif. Ujar ayahnya Ajil. Oh gitu ya ya. Emang aura negatif apa ya? Ajil seolah-olah berpura-pura. Bahkan Ajil tidak mengadu ketika mau pulang ke rumahnya. Ajil bertemu dengan sosok yang sangat menyeramkan. Yaitu makhluk jin atau entahlah itu.
Jujur saja kamu, tadi sebelum sampai ke rumah bertemu dengan apa? Tanya ayahnya Ajil. Ajil hanya tersenyum saja ketika ditanya sama ayahnya. Ya begitulah ya. Sebenarnya pas Ajil di perjalanan, tadi di kebun, Ajil didatangi sosok yang sangat menyeramkan ya. Tapi Ajil pukul saja. Ajil menjawab pertanyaan ayahnya dengan santainya. Ya sudah, sini kamu sebentar, ujar ayahnya Ajil. Ajil pun menghampiri ayahnya. Singkat cerita ayahnya pun memegang pundaknya Ajil. Dan Adil mendengar. Ayahnya seperti merapalkan doa. Ya sudah, kamu sekarang istirahat, ujar ayahnya Ajil. Ajil pun pergi ke kamarnya. Setelah Ajil masuk ke kamar tidurnya, tiba-tiba saja Nyai Siti mengomel. Tuh kan Pak, gara-gara Bapak ini, jangan sampai Pak anak kita menjadi korban, ujar Nyai Siti. Maksud kamu apa? Kebiasaan. Suka disangkut-sangkutkan dengan hal yang tidak jelas, jawab Juragan Kosim. Terlihat aura muka Juragan Kosim sangat merah. Jelas saja, Juragan Kosim sangat marah. Sedikit-sedikit, hal-hal selalu dikaitkan dengan apa yang dilakukan Juragan Kosim. Pak Kosim ini adalah seorang laki-laki yang ulet. Bahkan Pak Kosim ini pekerja keras. Dari dulu Pak Kosim terakhir prihatin. Dari semenjak kecil, Pak Kosim ini berada di lingkungan pesantren di daerahnya. Mulai beranjak dewasa, Pak Kosim pun mulai mempelajari ilmu bela diri. Dari pencaksilat sampai ilmu kanuragan. Bukan tidak lain karena semenjak Pak Kosim remaja, beliau ini selalu dibully atau selalu disisihkan dengan rekan-rekan yang lainnya. Ada satu kejadian yang masih terhiang oleh Juragan Kosim. Dulu tepatnya waktu ada acara hajatan rakyat atau seperti kayak pesta rakyat lah ya. Pak Kosim pernah dipukuli oleh rekan-rekannya. Padahal itu rekan-rekan bermainnya. Padahal dengan masalah yang sepele. Akhirnya Pak Kosim mulai belajar ilmu bela diri. Bahkan Pak Kosim mulai mendalami ilmu kanuragan. Setelah kejadian itu, Pak Kosim pun jarang sekali main dengan teman-teman sekampungnya. Beliau lebih sering mengaji, bahkan belajar ilmu bela diri. Pak Kosim pun semakin fokus. Singkat cerita ada sebuah kejadian, entah berapa lama itu waktunya. Kejadian waktu itu Pak Kosim ketika akan menuju surau. Tiba-tiba saja Pak Kosim dijegal oleh rekan-rekan sekampungnya. Tapi anehnya, Pak Kosim bukannya lari atau menghindar. Beliau hanya tersenyum saja. Karena beliau sudah percaya diri. Beliau sudah belajar berapa cara jurus melumpuhkan lawannya dengan cara waktu yang sangat singkat. Akhirnya perkelahian itu pun terjadi. Waktu itu Pak Kosim hanya seorang diri. Dan rekan-rekannya ada sekitaran 5 orang. Akan tetapi semua rekan Pak Kosim atau teman-teman Pak Kosim tumbang alias kalah. Mulai dari kejadian itu, semua teman-teman Pak Kosim tidak pernah berani membulinya lagi. Bahkan tidak sedikit, banyak rekan-rekan Pak Kosim yang sekarang menjadi teman baiknya. Alias kalau zaman sekarang berkoalisi. Pagi itu cuaca sangat cerah, disertai sayup-sayup suara burung yang sangat merdu. Ajil siap-siap untuk pergi ke sekolah. Ajil anak emak, nanti kalau setelah pulang, jangan main dulu. Langsung pulang ke rumah ya. Ujar mamanya Ajil. Iya insya Allah mak. Tapi rencananya teman-teman mau pada ngajak bermain ke kebun. Katanya ada buah mangga yang sudah pada matang. Jawab Ajil. Bukannya begitu nak. Tapi lebih baik pulang dulu. Ganti baju dulu. Omel mamanya Ajil. Ajil pun mengiyakan saran dari mamanya. Singkat cerita, Ajil pun berpamitan untuk pergi ke sekolahnya. Ajil tidak lupa mencium tangan mamanya dengan takjim. Singkat cerita, setelah pulang sekolah, Ajil pun menuruti apa yang diperintahkan oleh mamanya. Ajil tidak langsung bermain. Ajil
segera pulang ke rumahnya untuk ganti baju. Karena teman-temannya sudah menunggu untuk mengambil mangga yang sudah pada matang di kebun. Singkat cerita Ajil pun sampai di rumahnya. Akan tetapi sebelum masuk ke rumahnya, Ajil mendengar suara keributan di dalam rumahnya. Ajil pun tidak segera langsung masuk ke rumah. Ajil sedikit agak mengintip. Dan sontak saja Ajil kaget. Tiba-tiba saja Ajil melihat dengan mata kepalanya sendiri ibunya sedang dianiaya oleh ayahnya. Sontak saja Ajil langsung menyeruak masuk ke dalam rumahnya. Akan tetapi dengan secara spontan ayah Ajil menggerakkan tangan kanannya. Ajil terpental. Ajil langsung ambruk. Sontak saja ayahnya Ajil terkaget. Dengan spontan ayahnya Ajil mengeluarkan jurus yang benar-benar tanpa dia sadari bahwa itu adalah Ajil. Pak Kosim langsung merangkul Ajil dan Pak Kosim pun langsung merapalkan doa supaya Ajil tersadarkan. Dengan spontan Nyai Siti pun langsung menghampiri Ajil. "Jangan dulu dipegang, biar saya netralkan dulu," ujar Pak Kosim. Nyai Siti pun hanya mengangguk, mengisyaratkan setuju apa yang diperintahkan Pak Kosim. Pak Kosim pun melanjutkan merapalkan doa-doanya. Tidak harus menunggu lama, Ajil tersedak batuk dan akhirnya alhamdulillah Ajil sadar. Setelah Ajil sadar, mamanya langsung membawa Ajil ke kamarnya. Ajil melihat menangis karena sontak saja Ajil kaget. Melihat dengan langsung kedua orang tuanya berantem. Sampai-sampai mamanya dipukuli oleh ayahnya. Singkat cerita 1 tahun pun berlalu. Ada kejadian aneh di tahun itu. Tiba-tiba saja ayah Ajil sering sakit-sakitan. Semenjak itu Ajil jadi jarang bermain dengan teman-temannya. Karena Ajil harus membantu mamanya untuk mengurus ayahnya yang sedang lagi sakit. Malam begitu sunyi. Bahkan binatang malam pun seperti enggan untuk bernyanyi. Udara sangat panas. Ajil merasakan suara angin sangat bergemuruh di luar. Sontak saja Ajil bangkit dari tempat tidurnya. Agil bergegas langsung ke kamar orang tuanya. Agil melihat ayahnya sedang merintih kesakitan. Sedangkan Ajil heran. Terlihat mama Ajil tidak ada di kamarnya. Mak, Ajil memanggil mamanya. Sedangkan sudah beberapa kali dipanggil tidak ada sahutan juga. Baru saja Ajil mau pergi ke musola untuk mencari mamanya. Tiba-tiba ayah Ajil memanggil. "Nak, jaga diri kamu baik-baik. Serta jaga ibumu. Maafkan bapak ya selama ini." Sontak Ajil pun kaget. Tiba-tiba saja kenapa ayahnya berbicara seperti itu. Ajil mau menghampiri ayahnya. Tiba-tiba Ajil mundur beberapa langkah. Ajil terkaget-kaget karena di belakang ayahnya ada sosok tinggi hitam yang sangat menyeramkan. Ajil pun menangis karena saking takutnya dengan sosok penampakan makhluk itu. Makhluk tinggi hitam itu terus menatap Ajil. Ajil semakin gemetaran. Dan tiba-tiba saja Ajil dikagetkan oleh tepukan mamanya. "Astagfirullah, Mak. Bikin Ajil kaget saja," ujar Ajil. "Kenapa, Ajil? Malah diam di depan pintu?" tanya mamanya Ajil. Mak, barusan." Ajil langsung menunjuk ke arah ayahnya yang sedang tertidur. Tiba-tiba Ajil kaget. Sontak saja makhluk besar hitam itu sudah menghilang. "Loh, kok menghilang?" gumam Ajil dalam hati. "Ada apa, Jil?" tanya mama Ajil lagi. Enggak, Mak. Tadi Ajil dengar ayah seolah-olah lagi merintih kesakitan," jawab Ajil. Mamanya Ajil langsung bergegas mendekati papanya Ajil. "Mana ada, Jil? Ayah kamu dari tadi sedang tidur," ujar mamanya Ajil menegaskan kepada Ajil. "Oh iya, Mak. Mungkin Ajil tadi baru bangun tidur." Ajil mengiyakan saja karena ini perihal bukan yang harus diperdebatkan.
Tapi Ajil pun meyakinkan dalam dirinya bahwa tadi jelas-jelas mendengar ada rintihan di kamarnya. Bahkan ada sedikit wejangan dari ayah Ajil. Ajil pun berpamitan ke mamanya. "Mak, ya sudah kalau begitu Ajil tidur lagi ya," ujar Ajil. "Iya, cepetan kamu tidur lagi. Soalnya ini masih malam," ujar mamanya Ajil. Benar saja, Ajil sambil berjalan menengok ke arah jam dinding yang ada di ruang tamu. Jam menunjukkan sekitar jam 12 malam. Jam segini malah terbangun, gumam Ajil dalam hati. Ajil pun langsung merebahkan tubuhnya lagi ke kasur. Bukannya tertidur, Ajil malah gelisah. Udara panas Ajil rasakan di dalam kamarnya. Ajil berusaha terus memejamkan matanya supaya Ajil bisa tertidur. Akan tetapi ketika memejamkan matanya, Ajil mendengar suara dentuman yang sangat keras di luar. Sontak Ajil pun terkaget. Ajil langsung bangkit lagi dari kasurnya dan akan memastikan suara apa yang tadi terdengar yang begitu keras. Singkat cerita, Ajil pun keluar dari kamarnya. Akan tetapi yang anehnya, pintu kamar orang tuanya masih tertutup dengan rapat. Seolah-olah kedua orang tuanya tidak mendengar suara dentuman itu. Kalau aku tanya ke ibuku, takutnya malah mengganggu, gumam Ajil dalam hati. Akhirnya Ajil pun memberanikan diri untuk keluar rumahnya. Cek. Pintu depan dibuka. Ajil celingak-celinguk melihat arah depan, arah kiri dan kanan. Tidak ada yang aneh. Aduh, barusan apa ya? Kok suaranya keras sekali di luar? Gumam Ajil dalam hati. Akhirnya Ajil pun akan kembali lagi ke kamarnya. Baru saja membalikan badan, tiba-tiba ada angin yang sangat kencang, seolah-olah menabrak ke tubuhnya Ajil. Sontak Ajil pun kaget. Ajil mengurungkan niatnya untuk balik ke kamarnya. Ajil agak sedikit emosi. Ada apa ini? Sepertinya ini ada makhluk yang mau mengganggu keluargaku, gumam Ajil dalam hati. Dan benar saja apa yang menjadi pemikiran Ajil. Tiba-tiba dari arah depan, Ajil melihat sosok tinggi besar. Akan tetapi setelah semakin dekat, Ajil melihat mukanya ada sesuatu yang aneh. Ternyata matanya cuma satu. Ajil bergidik ngeri. Ajil langsung memasang kuda-kuda. Walaupun Ajil masih usia sekitaran 7 tahun, masih dibilang anak-anak. Tapi naluri untuk bertarung dengan makhluk gaib. Ajil seolah-olah seperti petarung yang sudah pro. "Hei jin sialan, kenapa kau menggangguku?" ujar Ajil. "Hei anak manusia, berani-beraninya kau membentakku, ha?" Makhluk tinggi besar itu seolah-olah akan menyerang Ajil. Ajil sontak berlari agak ke samping karena di pelataran rumahnya agak terlalu sempit. Sosok makhluk tinggi besar itu akan segera menyerang ke Ajil. Akan tetapi Ajil sedikit mundur 2 langkah. Tiba-tiba saja Ajil merasakan hawa panas dalam tubuhnya. Seolah-olah badannya benar-benar membara. Entah mendapatkan kekuatan dari mana. "Hei anak manusia, akan kubinasakan kau." "Jaga ucapanmu makhluk jelek, justru aku yang akan memusnahkanmu," ujar Ajil. Makhluk besar itu ketawa. "Benar-benar kau punya nyali bocah. Kau dengan sekali tangkapanku, badanmu akan hancur." Ucap makhluk jelek itu. Ajil hanya tersenyum saja. Ketika makhluk yang menjijikan itu akan semakin dekat terhadap Ajil, tiba-tiba Ajil meloncat. Sontak makhluk itu kaget. Dan tiba-tiba saja Ajil melayangkan pukulan. Pukulan yang dilontarkan Ajil telak mengenai muka si makhluk itu. Tiba-tiba saja makhluk besar itu menjerit. "Oh, panas!"
panas. Luar biasa sekali. Dengan satu kali pukulan, makhluk itu langsung mengeluarkan asap. Dan benar saja, Ajil pun kaget. Bekas pukulan dari Ajil melelehkan mukanya si makhluk itu. Makhluk tinggi besar itu terus saja memegangi mukanya dengan kedua telapak tangannya sambil berteriak-teriak. Ajil tersenyum. Ajil pun tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Ajil pun sekali lagi meloncat. Untuk loncatan yang kedua ini, Ajil benar-benar memfokuskan kepada titik vital si makhluk itu. Ajil menendang ke bagian arah kepalanya. Dan sontak saja makhluk tinggi besar yang menjijikan itu ambruk. Ajil pun sebenarnya kaget. Dengan hanya 2 serangan atau 2 gerakan saja, makhluk tinggi besar itu bisa Ajil kalahkan. Ampun anak manusia, maafkan hambamu ini. Sontak saja Ajil tersenyum senang. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atas bantuanmu, gumam Ajil dalam hati. Kalau kau mengakui kalah, cepat kau pergi, teriak Ajil ke makhluk itu. Baik, maafkan aku anak manusia. Tiba-tiba keluar kepulan asap yang sangat hitam. Dan sekian detik makhluk yang menjijikan itu menghilang. Entah berapa lamanya Ajil bertarung dengan makhluk itu. Akan tetapi Ajil merasakan badannya benar-benar lemas. Baru saja Ajil mau masuk ke rumahnya. Tiba-tiba dari sudut matanya Ajil melihat sosok bayangan putih ada di belakangnya. Sontak saja Ajil langsung membalikkan badannya. Dan Ajil perhatikan sosok bayangan putih itu adalah sosok makhluk yang dulu pernah mengganggunya. Ya, benar. Ajil memastikan bahwa makhluk itu makhluk yang dulu pernah akan mengganggunya.